Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman semua nih ya, brother, sister, akhi, ukhti, Masya Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, tentunya di acara sayangan kita semua ya, di IG Live bersama Jakarta Mengaji. Belum di silent Ustaz. Udah bunyi. Apaan antum udah belum di silent nih. Ini live yang lucu ya. Spontan semuanya. Nah, jadi gini teman-teman semua ya. Intinya tentunya kembali lagi bersama kami yang nantinya bisa mengupas nih. Mungkin ada benak yang belum terjawabkan di teman-teman semua yang lagi nonton. Nah, yang tentunya bersama saya Dery Ansyah dan juga alhamdulillah udah kedatangan bersama kita Ustadz Muhammad Khalid Syarri, hafizahullah taala. Ustadz, Masya Allah, gimana kaifah Khalid? Alhamdulillah. Gimana, sehat nanti juga ya? Sehat alhamdulillah Ustadz ya. Jadi kita teman-teman semua yang tentunya sebelum kita menuju ke tema kita pada malam hari ini, kita mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa nanti di akhir dari kajian atau materi yang disampaikan oleh beliau, Ustadz, tentunya nanti akan ada yang namanya hadiah yang dibagikan ke teman-teman semua. Nah, hadiahnya nih biasanya setiap kita tampil, Ustadz, itu berbeda-beda tuh. Iya. Macam-macam, mungkin ada makanan, kemarin kan sempat lahap food dan lain-lainnya. Nah, sekarang nih kayaknya ada yang bisa dibilang ada yang selalu terus-terusan hadir bersama kita. Jazakallah khair. Benar-benar. Ini dari Ahsanu, yaitu saffron. Wah, alhamdulillah, face mask gitu kan buat muka. Nah, ini baru nih kayaknya nih teman-teman semua nih. Ini tuh jadinya tuh. Apa nih? Nah, ini baru nih Ustaz nih jadinya nih. Wah, ini ada buku. Buku masuk juga ya? Berarti ya? Iya. Buku ada juga ya? Masuk. Karangan dari Ustadz Abu Ihsan Al-Athari sama Ummu Ihsan. Wah, luar biasa nih. Ini bukunya luar biasa Ustaz ya. Iya. Nih, anak punya yang karangan beliau, ini karangan Ustadz tuh yang akidah ensiklopedia Islam, akidah salaf, anda lupa deh. Pokoknya judulnya kurang lebih seperti itu, yang warna biru. Nah, jadi teman-teman, dan juga ada khimar, betul? Iya. Iya, khimar juga ya. Nah, ini dia yang pasti. Nah, jadi makanya kalau memang teman-teman pengen mendapatkan hadiah ini, nah simak sampai habis dalam materi yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad. Seperti apa nanti pertanyaannya. Nah, yang pasti nggak jauh-jauh dari tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Betul. Oke, temanya adalah, nah ini nih teman-teman nih ya, masih lanjutan dari seputar bab sholat. Kalau kemarin kita sempat bahas yang namanya Al-Fatihah. Kalau sekarang adalah tanya-tanya bacaan amin dan bacaan setelah Al-Fatihah. Ya. Bagaimana Ustaz? Fadhal. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi insyaallah kita pada malam hari ini ya, kita bakal ngebahas tentang masalah itu tuh, bacaan amin. Ya, ini bacanya gimana? Ya, dan siapa yang mesti baca sih? Imam aja kalau kita lagi berjamaah ya, imam aja, apa imam juga ikut baca? Enggak. Betul. Dan terus gimana hukum kita sholat tapi nggak baca surat-surat pendeknya gitu loh. Nah, baca surat-surat pendek gimana tuh semua. Dan lucunya juga masih banyak juga nih saat yang bingung gitu, teman-teman anak pribadi terutama ya. Ini imam sebenarnya ngomong amin juga apa enggak? Ya. Iya kan? Waladhdallin. Banyak juga yang imam juga diem. Betul banget. Dia karena memang takut kan ya. Aduh, ini belum tahu dalilnya, diem aja deh biar makmum aja deh ngomong amin gitu mesti. Nah, itu yang jadi masalah juga. Betul banget. Nah, kita akan mulai teruntunya dari sini, Ustaz. Anda kepikir dari panjang pendek ke sebetulnya. Jadi kalau dari tulisan tuh ada yang amin, A-nya 3 tapi I-nya 1. Iya. Ada juga yang A-nya 2, I-nya 2. Ada juga yang A-nya 1, I-nya banyak. I-nya banyak. Gimana tuh kalau A-nya 1, I-nya banyak? Amin gitu. Iya bener kan? Amin gitu. Nah, maksudnya apakah semuanya sama? Betul. Apakah artinya beda-beda gitu? Padahal satu kata doang, Ustaz. Betul. Ya, barakallahu fiik. Dalam kitab At-Tibyan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau bilang, "Wa fil amin lughat." Di dalam kalimat amin tuh banyak lughat, banyak bahasa atau banyak lahjah atau banyak ya gaya-gaya pengucapan lah. Iya, tapi itu semua terdasari dari sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Wa'il bin Hujr. Masih ingat enggak itu Wa'il bin Hujr? Beliau lagi. Siapa? Ternyata ya. Sahabat yang ditegur sholatnya bukan sama Rasulullah. Bukan. Bukan lagi. Itu ya bukan, tapi itu bukan, kayaknya bab itu. Bukan, bab sebelumnya malah. Oh. Pas apa, Beb? Sedekap. Iya. Iya betul. Dia yang meriwayatkan hadis-hadis itu dan anak-anaknya juga yang ikut meriwayatkan. Iya itu. betul. Afwan tadi lupa. Hadis ini sama dari Wa'il bin Hujr. Qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara. Aku mendengar Rasulullah SAW baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yakni di akhir Al-Fatihah ya. Faqal amin. Kemudian Rasul mengatakan amin.
Dan di sini dia bilang yamuddu biha sauta. Rasul panjangin tuh amin gitu. Ya, jadi dipanjangin bacanya. Enggak singkat gitu ya. Jadi dipanjangin. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, beliau mengatakan bahwa ada dua bacaan yang paling masyhur, yang paling terkenal. Yang pertama adalah amin, A-nya panjang. Nah, Amin biasa. Kalau mi-nya itu memang panjang. Mi-nya memang panjang. Iya, 2 harakat kan karena ada ya mati kan ya. Iya. Amin. Nah, alifnya juga panjang. Kalau kita dulu kalau belajar ngaji ada benderanya. Ada benderanya bener. Iya, Ada kan? dulu di Al-Azhar dikasih taunya kita mau guru tuh, yang ada benderanya tuh ya panjang. Oh iya. Kan itu mat kan. Iya. Amin. Kayak gitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan itu yang paling fasih itu, yang paling benar itu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Namun yang kedua juga nggak salah, di qasr, bil qasr, yang satu bil mud, yang satu bil qasr. Amin, pendek aja. Nggak yang amin. Sebentar Ustaz, berarti pendeknya itu dalam artian tetap A-nya dan I-nya panjang, cuma dipersingkat semuanya. Nggak sampai kayak yang pertama ya. Pertama kan amin. Yang kedua amin. A-nya panjang, I-nya juga panjang. Tapi standar tapi aja diringkasin aja gitu. Oke, lanjut Ustaz, Itu lanjut. yang kedua. Yang ketiga, namun ini salah kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Karena kata Imam Nawawi itu banyak banget orang awam pakai ini. Kesalahan orang awam ada di sini katanya gitu. Oh, Apa tuh? yang mana, Ustaz? Mimnya ditasydid. Amin. Oh, Nggak boleh. beda arti Ustaz. Bahkan ya, sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan yubtilus shalah, membatalkan salat. Levelnya langsung batal. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi masuk rukun sholat gitu maksudnya? Enggak. Cuma perkataan itu ya, itu membedakan makna dari amin sendiri gitu. Itu kan amin kan artinya kan ya Allah kabulkanlah kami gitu kan. Betul. Ini beda nih kayak amin al baitul haram dan lain sebagainya, kata para ulama ini beda maknanya. Orang yang masuk ke baitul haram dan lain sebagainya kalau di bahasa amin itu ya. Makanya sebagian para ulama Syafi'i mengatakan batal salatnya, mengatakan amin secara sengaja. Kalau imamnya apalagi berarti bubar semuanya Ustaz. Enggak, sebenarnya ini sebagian pendapat para ulama aja. Cuma kalau masalah imam ya imam nih mestinya orang yang paling paham bacaan. Gitu. Makanya kan ada tata cara menjadi imam juga ya. Iya, betul banget. Pilihan dan lain sebagainya ya. Oh gitu. Tapi gitulah secara singkatnya ada amin sama amin. Nah, Oke, dua itu yang biasa dipakai dan itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam At-Tibyan. Gimana teman-teman? Ente pakai yang mana? Ya, aneh ketiga teh. Enggak, jangan dong. Amin, aneh yang panjang. Oke. Tapi kadang kan kalau ada anak kecil kadang suka ganggu juga Ustaz. Dipanjang-panjangin gitu. Kadang nggak fokus ya. Tapi kita mau negur juga nggak mungkin juga. Itu gimana tuh Ustaz tuh? Iya, anak-anak. Iya, anak-anak ya udah diemin aja ya, yang ditambah-tambahin biasanya gitu ya. Apalagi lagi Jumatan ya. Oke, kita lanjut lagi nih Ustaz nih. Setelah dari amin, sebenarnya gini, Anda mau bahas dari kalau imam yang bacaannya salah sih sebetulnya Ustaz. Iya, gitu ya? Iya, kan masih ada aja sebetulnya. Atau bahkan jangan-jangan juga ada juga nih yang mungkin zuhur tapi bersuara, ya kan, asar bersuara, atau bahkan pernah maghrib misalnya tapi malah diem gitu imamnya. Anda pernah tuh kalau kan? diam. Itu gimana Ustaz ya? Kayak di mall atau di mana gitu ya. Anda juga nggak tahu apa imamnya nggak pede terus dia nggak ngomong. Atau ngomong tapi kecil. Allah, tapi kan kalau di mall kan sampai pintu-pintu tuh. Kan nggak kedengeran juga. Jadi nggak kedengeran. Tapi gimana ya Ustaz ya? Sebenarnya imam tadi ya. Kita kan kalau mau jadi imam itu aqra'ukum li kitabillah. Yang paling pintar baca Qur'annya siapa? Yang paling banyak hafalannya siapa? Itu dong. Kemudian yang kedua, wa a'lamuhum bisunan kata Rasulullah. Siapa yang paling ngerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aqdamu hijratan, yang paling duluan hijrahnya. Iya kan? Iya. Nah, ini adalah timbangan-timbangan menjadi seorang imam. Dasarnya gitu. Makanya kalau yang kira-kira ya ada yang ya nih lumayan daripada aneh gitu loh. Jangan ente yang maju. Biar orang yang ini nih yang maju gitu loh. Cuma kelihatannya dari mana kadang susah Ustaz. Ya kalau dia tahu aja. Cuma paling agak-agak fici. masalahnya apa tuh? Masalahnya tuh banyak teman-teman kita yang hijrah ya enggak? Gayanya kan kayak ente, Bro. Iya enggak? Jenggotannya banyak. Kalau ada sedikit ya, iya. Nanti banyak. Tapi nggak mau maju. Tapi begitu maju, orang udah thikoh banget sama dia, percaya banget sama dia, silakan maju gitu kan. Percaya kan? Ternyata pas maju mengecewakan. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, tapi gini intinya. Masa dibubarin dari belakang? Nggak mungkin. Tapi yang paling penting itu adalah masalah bacaan Al-Fatihah.
Iya betul. Ya, kenapa Al-Fatihah yang paling penting? Karena dia rukun. Betul. Ya, karena dia rukun. Nggak ada Al-Fatihah yang Beda nggak sah, ya, kesalahan yang ada di Al-Fatihah dengan kesalahan yang ada di luar Al-Fatihah. Oh, Bacaan nih. oh jadi misal Al-Fatihahnya benar, tapi surat Ad-Din, pendeknya misalnya dia baca atau Al-Asr salah-salah, itu nggak sampai membatalkan sholat yang rajih. tapi berkurang pahalanya. Nanti kita bahas nih kesalahan-kesalahan seperti apa. Iya. Al-Fatihah ini yang paling penting. Jadi gini, lahan itu disebut lahan kalau dalam bacaan qiraat Quran itu bacanya lahan. Lahan tuh. Lahan tuh kesalahan dalam bacaan. Oh. Ada dua, ada yang khafi, ada yang jali, ada yang ringan, ada yang berat. Nah, yang ringan-ringan ini nggak akan membatalkan sholat. No. Ya. Iya. Tapi yang berat ini yang bisa membatalkan sholat. Pada saat kapan? Pada saat dia merubah makna dari bacaan tersebut. Sebagian para ulama mengatakan secara sengaja. Misal, iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Oh iya. Nah, dirubah mestinya fathah jadi kasroh sama dia. Iya. Ini nggak boleh. Ini atau bisa atau batal. sukun sekalian misalnya. Tahu? Doma. Iya. Misalnya atau misalnya. Terus an'amta alaihim, dia bilang an'amtu alaihim. Aduh. Ini artinya beda. Artinya beda. Iya kan? Kebayang. Nah, kalau yang artinya beda-beda seperti ini termasuk yang berat dan itu membatalkan sholat. Oh. Ya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini lebih spesifik lagi mungkin perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang dalam Al-Umnya, dia bilang, wa uhibbu an la yakuna al-imam aradtu wa la althagh. Kata beliau, saya nggak suka ada imam yang arad. Arad tuh gagap. Oh. Gagap. Jadi kalau baca, sampai hatta baca Quran pun gagap gitu loh. Jangan jadi imam yang kayak gini gitu loh. Maksudnya Imam Syafi'i. Kalau udah nggak ada lagi, memang Ya, dia. lagi ahlan sahlan dia bisa jadi imam. Iya. Wala al-thagh. Al-thagh ini yang paling banyak mungkin. Ngomongnya nggak benar. Oh. Huruf-hurufnya nggak benar. Contoh Ustaz. Contoh ada di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, Anda nggak tahu. Yang nggak bisa ngomong ain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Oh iya betul. Nah, Sama ini Ustaz. Alham. pakai kha. Iya. Pakai kha. Alhamdulillahi rabbil Nah, alamin. itu kan sampai kalau merubah huruf gitu, memang kita mesti lihat ya. Mayoritas yang mengatakan seperti itu nggak untuk merubah maknanya, tapi emang dia nggak mampu untuk membacanya. Berarti nggak masalah. Pertama, dia mesti tahu kalau dia jadi imam mundur. Oh. Nggak boleh dia jadi imam. Karena Imam Syafi'i bilang, Oh, iya. karena nggak suka yang al-fagh. Nggak boleh yang kayak gitu jadi imam. Ya, Mesti yang paling bagus bacaannya, itu yang pertama. Tapi kalau keadaannya beda, imam ngalamin ngomongnya, makmum juga ngalamin juga. Nah. Sama juga. Gimana itu? Sah dua-duanya sholatnya. Oh gitu. Karena dia bukan sengaja, kesalahannya Bukan emang nggak sengaja. mampu dia. Memang Tapi- udah dimaksimalin, tapi memang dari logatnya dan Iya, mungkin urufnya betul banget. budaya adat istiadat di Iya. sananya kali ya. Tapi dia tetap dituntut untuk belajar dengan benar. Oh. Kita kan mesti baca Quran sesuai dengan Nabi SAW membacanya, ya dong. Iya. Nah, tapi kalau yang sholat di belakangnya justru orang yang ngerti, Nah, ya. heeh. Anda pernah membaca perkataan Imam Nawawi? Imam Nawawi bilang orang yang ngerti itu ulang sholatnya. Yang ngerti doang. Iya. Karena yang lain mah sama, keadaannya sama. Oh. Bahkan itu tahu, kalau imam Iya, yang ngomong gitu, makmum nggak ngerasa salah. Itu kan tandanya dia nggak ngerti itu salah. Iya benar. Nggak? Cuma kalau ente udah belajar ngaji dan lain sebagainya, ngedenger gitu, aduh, kok gini ya bacanya? Nah, Itu kan ngerubahnya banget lah gitu. kalau Iya, kita iya. bilang. Tapi kalau misalnya ha dan ha, tapi gara-gara salah tenggorokan imam aja, Iya. lanjut-lanjut aja, itu nggak membatalkan sholat dan sah sholat kita di belakang dia. oh, walaupun beda arti akan alhamdulillah Iya. gitu ya misalnya. Asal dia nggak sengaja ya, bukan Iya, dia iya, sengaja iya, untuk iya, mengatakan iya. dan merubah mananya. Gitu. Jadi lahan tuh memang ada dua, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat-berat ini tuh yang sampai merubah makna itu yang berbahaya, ya. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan seperti itu. Ya. Betul ya. Jadi ya balik lagi konklusinya adalah ya memang kita dituntut untuk belajar ya Sat ya. Betul banget. Ya kan apalagi yang kayak tadi tuh. Ini nggak ada bingung nih, nggak ada jadi imam nih gimana? Mau nggak mau kan ya yang penuntut ilmu ya harus maju. Yang berjenggot apalagi. Apalagi yang berjenggot. Berkali-kali juga Ana juga suka digituin tuh Ustaz tuh. Iya. Tapi kadang ya, antum lebih panjang jenggotnya mau enggak? Ana suka gitu paling. Padahal nggak termasuk syarat jadi imam loh panjang jenggot. Iya benar ya. Tapi ada. Iya. Kan lupa dari mazhab apa? Ada yang cerita ke Pak Amana di Turki apa daerah mana gitu. Jadi mereka itu mewajibkan jenggot untuk imam sampai akhirnya katanya ada jenggot palsu di tempat imam. Yang benar Jadi Ustaz. dipasang. Anda dengar syekhnya apa? Dipasang Iya. di tempat imam. Iya, walaupun pada saat Kalau yang jubah paling- Anda pernah lihat kalau di yang jubah. paling pintar bacanya nggak punya jenggot, pasang jenggotnya. Jenggot palsu. Untuk apa? Emang mereka bilang syaratnya pakai jenggot. Oh.
nanti kita bahas pun Masalah masalah. usah dibahas, nggak ada dalilnya. Iya Nggak benar. ada dalilnya. Anda mau ngomong, untung antum Ustadz yang ngomong, tenang ya. Oke lanjut lagi ya Ustadz ya. Gini, kita masih kerucut deh tadi ya, perkara dari amin dan lain-lainnya. Nah, seperti yang tadi Anda udah singgung di awal Ustadz. Ya. Kalau yang berbicara amin itu siapa sebetulnya? Imamnya juga baca, menyebut gitu, waladhdallin, amin, imamnya juga ikut, atau makmumnya doang, atau imamnya nggak sama sekali. Iya. Masih ada banyak juga yang bingung Ustaz. Betul banget. Singkatnya, sunnah untuk semua. Oh, Sunnah Sunnah untuk semua. Iya. Semua? Sunnah untuk semua. Loh. Imamkah, makmumkah, munfaridkah, dia disunnahkan untuk mengatakan amin setelah baca Al-Fatihah dalam sholat. sunnah. Sunnah. Loh berarti kalau memang nggak baca juga nggak apa-apa dong? Iya dah, sunnah. Loh berarti kalau Bukan sepi? nggak apa-apa. Oh, Rugi ente. Rugi. Ente Ya, kenapa rugi? Ente dengar hadisnya. Rasulullah SAW bilang dari Abu Hurairah, "Idza ammana al-imam fa'aminu," kata Rasulullah. Kalau imam bilang amin, ente aminkan. Ini juga ngajarin kita kapan kita baca amin. Ya pada saat imam bilang amin. Oh iya iya iya. Iya kan? Iya. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang mengucap pengucapan aminnya itu bareng dengan pengucapan aminnya malaikat, dosanya akan diampuni oleh Allah. Waduh, Masya Amin Allah. doang tuh. Amin doang tuh Ustaz ya. Bisa diampuni dosa-dosa kita. Ya Allah. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min Ya, dzambi. betul. Tapi Siap. pada tempatnya teman-teman, jangan lagi nggak amin ya. Ente amin-amin aja. Ntar malah nggak ada dalilnya diucap-ucapin gara-gara pengen dihapusin doa-doanya karena kebanyakan dosa Dosa-dosa, misalnya. betul banget. Iya, ini pada Nah, makanya- tempatnya. Iya, iya. Tadi gitu, pada saat kita mengucapkan amin, kalau amin kita bersama dengan malaikat yang mengatakan amin juga, ini dalil juga bahwa malaikat tuh mendengar Al-Fatihah dia amin juga ternyata. Wih, Dan kalau kita bisa bersamaan, bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin Ini, doang tuh. Amin doang tuh. Iya. Berarti kan kadang kan ada yang mungkin ya maaf ya Ustaz ya, maaf banget misalnya subuh kan takutnya kan mungkin mereka habis Ngantuk bangun lah. tidur bukan, takutnya misalnya wangi mulutnya gitu misalnya. Jadi kan banyak yang nggak pengen bersuara mungkin Ustaz atau bau mulutnya dan lain sebagainya. Itu nggak masalah juga ya mereka-mereka ya. Atau punya kendala-kendala di kesehatan mulutnya dia nggak bilang amin gitu juga nggak masalah ya Ustaz. Ya? Sunnah, Sunnah, dasarnya kan? itu sunnah, dasarnya itu sunnah. Takutnya kan waduh nih bilang amin nggak ya misalnya ada kendala di mulut dan lain-lainnya. Betul banget, dasarnya itu sunnah. Ya betul. Nah kalau gitu misalnya untuk kata amin sendiri sebetulnya hanya memang kabulkanlah doa Iya. kami gitu. Iya, itu Hanya arti dari kata amin. Iya. Perlu nggak ditambah-tambah lagi ujungnya? Misalnya contoh, oke kita akan keluar sedikit ya Ustaz dari tulisan misalnya ucapan-ucapan. Ini karena memang lagi bahas amin aja ya, bukan Iya. anak keluar dari topik ya. Iya. Kadang apakah perlu diamin ya Allah, amin ya Amin ya Rob, Rabb. Dalam sholat. dalam sholat, dalam ketikan, dalam apa segala macam. Iya. Soalnya Anda juga masih sering dengar saat amin itu cuma kayak kabulkan. Ya kabulkannya sama siapa? Ya masih sering dengar teman-teman ya takutnya kan syubhat aja saat. Kalau dalam sholat kita diperintahkan sebagaimana hadis-hadis yang datang kepada kita ya amin. Udah amin aja, Ya, jangan ya, ditambah-tambahin. Ya. Karena ini kan ibadah tauqifiyah. Hmm. Ya. Kalau di tempat-tempat lain ya bebas aja. Amin ya rabbal alamin. Oh, iya. Amin ya Allah. Ya bebas aja. Selain sholat ya. Selain sholat. Amin ya rabbal alamin ada ya. Boleh dong. Iya, itu kan nama Allah. Ya, amin ya mujibas sailin. Kita pakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya sami'un alim dan lain sebagainya. Boleh-boleh aja. Oh iya. Yang benar aja. tuh Allahumma amin apa amin Allahumma amin? Dua-duanya, tiga-tiganya yang pakai enggak apa? Boleh ya? Iya. Oh iya. Allahumma amin. Ya Allah amin gitu apa gimana? Ya minta. Boleh, nggak masalah. Saya Gitu. mungkin masih ada yang pengen nanya nih Ustaz ya. Iya. Oke, lanjut lagi ke bacaannya Ustaz. Pilihan-pilihan dalam surat-surat pendeknya misalnya. Nah, sekarang kita masuk surat pendek nih. Betul ya. Sebenarnya nggak surat pendek aja sih. Panjang juga. Panjang juga, jadi surat-surat pilihan lah. Surat-surat pilihan. Iya nggak sih, lebih asik Iya gitu, sih, lebih daripada pas. pendek ntar kuluh lagi. Gara-gara itu mungkin kita kulhu terus. Apa gimana? Bener nih Ustaz nih. Nah, untuk memilih anak imam nih. Oke. Ini para ikhwan misalnya imam. Itu tuh ada tertentu nggak sih? Contoh, kan katanya kan juga Anda pernah dengar bahwa maghrib itu Rasul itu al-kafirun sama yang ayat yang rokat keduanya kulhu, Iya. ya kan? Terus misalnya kalau hari ini atau ini, maksudnya penetapan itu tuh berdasarkan apakah memang ada dalilnya atau seperti apa? Maksudnya jangan sampai ya udah ntar pendek terus atau panjang terus atau panjang pendek atau memang bebas ya, Fatul? Iya. Dasarnya sih bebas. Memang ada
dasarnya bebas ya, ini yang kita ketahui ya. Dasarnya bebas. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah untukmu dari Al-Qur'an. Ini dasar dari semuanya nih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Nabi SAW memang ada beberapa hari atau sholat yang Nabi SAW itu disunahkan baca surat tersebut, seperti sholat subuh di hari Jumat misalnya. Sholat subuh di hari Jumat itu disunahkan membaca As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Tuh, sebentar nih teman-teman yang sini pada tahu nggak suratnya? Tahu nggak, Pip? Kuluh lagi nih Ustadz, ini Ustadz nih depan nih. Iya. Tahu nggak? Ya lanjut. Takutnya pada nggak tahu nih. Nah, emang ada beberapa, tapi nggak semua sholat Nabi SAW bacanya itu lagi, enggak ya. Yang memang ada yang lebih ringan daripada sholat yang lain, seperti maghrib misalnya itu lebih pendek biasanya dibanding sholat yang lain. Asar dalam beberapa riwayat lebih pendek daripada sholat zuhur. Subuh lebih panjang, isya lebih panjang gitu. Kalau zuhur, tapi kalau dipanjangin misalnya nih, kan lucu juga ya, kita nggak denger beliau sang imam baca apa, tapi kita ngambilnya yang panjang nih imam nih misalnya. Ya imam minimal, ya misalnya imam. Gitu. Ya, tapi zuhur. Iya. Itu panjang juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi imam kan butuh fikih, imam tuh butuh pemahaman lebih untuk makmumnya. Iya, masa itu siksa orang-orang di belakangnya? Iya. Benar-benar. Ini mewakili Ustaz, mewakili para imam. Mewakili para imam. Mungkin kali aja mungkin ada yang mikir seperti itu. Takutnya apakah pendek doang apa emang, tapi pas lagi pandemi ini semua jadi imam laki-laki. Betul, biasanya. Mau nggak mau. Iya. Ya, tiba-tiba ditunjuk jadi imam sholat Id, kan deg-degan. Bener banget ya. Iya kan? Siapa lagi? Masa istri kan nggak mungkin, Ustaz. Iya kan? Nah, tapi untuk yang rokat pertama lebih panjang atau rokat kedua lebih pendek, itu ada ketentuannya nggak? Sebenarnya gini, ada beberapa hadis dalam masalah hal ini, tapi kita mesti tahu dulu bahwa ini hukum membaca surat-surat pilihan itu sunnah. Oh, itu dulu tuh ya. Iya. Kita pegang tuh ya, sunnah ya. Ana hampir setiap permasalahan yang kita bahas, Ana pasti kasih tahu dulu hukumnya apa. Ada yang rukun, iya kan? Iya, betul. Ada yang sunnah, betul, dan lain sebagainya. Nah, ini sunnah nih kalau yang ini. Seperti sunnah, amin ya. tadi kan sunnah. Iya. Oke. Iya. Yang ini sunnah juga. Jadi ente sebenarnya kalau sholat ente mau sah aja gitu ya, sah aja. Nggak pakai surat pendek juga sah. Nggak pakai surat pendek, nggak pakai surat pilihan. Ente Al-Fatihah amin, ruku nggak apa-apa. Rakaat pertama, rakaat kedua nggak apa-apa. Oh boleh. Oh gitu. Cuma sayang aja dilewatin sunnahnya. Dan Rasulullah SAW itu memang biasanya membaca terus surat-surat pilihan tersebut. Oh. Tapi dasarnya sunnah, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Berarti ada surat-surat yang enggak, yang ini pahalanya lebih besar apa segala macam, enggak ya? Bebas kalau ya. ente baca surat pilihan otomatis ente baca Quran lebih. Dan situ dapat pahala. Oh iya. Tapi kalau untuk kayak misalnya ada orang, Ustaz anda buru-buru nih. Ya, anda mau sholat sunnah tapi buru-buru. Ya udah, yang wajibnya aja ente kerjain. Oh iya, ringan. Al-Fatihahnya aja udah. Nggak usah baca surat pendek, udah ruku ente. Cuma ada yang Rasul pernah kasih tahu nggak, atau mungkin para sahabat surat-surat favorit pasti ada ya mereka semua ya. Kayak misalnya antum sendiri Ustadz gitu, ada nggak surat-surat pilihan, surat-surat favorit gitu? Sebenarnya Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya itu dikasih tahu tentang masalah tadi tuh. Anda jawaban pertanyaan itu yang pertama belum dijawab juga tuh. Dari panjang yang mana? Oh iya. Yang pertama, yang kedua. Itu udah hajar lagi pertanyaan. Oh iya, lupa ya. Terus Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'ati qadra 30 ayat. Jadi Abu Sa'id bilang Nabi ini waktu sholat zuhur sama kita rakaat pertama ya. Dan rakaat kedua itu baca sekitar 30 ayat. Panjangnya 30 ayat. Ya, panjangnya 30 ayat. Panjang juga ya. Lumayan lah. Iya. Dan yang ketiga dan keempat qadra 15 ayat. Dan yang ketiga dan yang keempat nih kayak setengahnya aja. 15 ayat gitu bacanya. Oh, gitu. Iya. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat zuhur. Dan salat asarnya rakaat 1 dan rakaat kedua itu seperti 15 ayat. Rakaat 1 dan kedua salat asar seperti 15 ayat. Oh. Jadi setengah dari zuhur tadi. Iya, kebayang ya. Yang kedua, rakaat ketiga dan keempatnya itu 7 ayat dong, berarti 15 ya. 7,5 nggak iya, mungkin. 7 ayat lah. 7 ayat lah. Jadi zuhurnya kalau dari hadis ini kita lihat zuhurnya itu lebih panjang dibanding asarnya. Itu yang kita dapat pertama. Oh iya. Faedah itu. Betul. Yang kedua, rakaat 1 dan 2 lebih panjang dibanding rakaat 3 dan 4. Ya itu mungkin gara-gara Rasulullah SAW memang tidak membiasakan baca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Iya, makanya lebih cepat ya. Nah, rakaat 1 dan 2. Bener nggak sih rakaat 1 dan 2 itu satunya lebih panjang dan duanya lebih ringan? Iya. Gitu nggak sih? Iya, ini sih begitu. Nah,
Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala beliau bilang, ba'da an yajma'al ahadith, setelah dia menjama' seluruh ahadith tentang masalah hal ini. Apakah benar Rasul itu rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat keduanya? Bi an yutawwil al-imam fil ula in kana muntadhiran li ahadin wa illa sawa bainal ulayain. Beliau bilang kalau lagi nunggu makmum rakaat pertamanya dipanjangin. Tapi kalau nggak lagi nunggu makmum 1 dan 2 sama. Oh gitu. Itu juga disusul dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Setelah beliau mengumpulkan pula hadis-hadis seperti ini, beliau bilang bi anna tatwil al-ula innama kana li ajli tartil. Ya. Bahwa pertama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh panjang memang karena tartilnya beliau dalam membaca. Ya. Fa qira'atuhu ma'a istiwa'il maqru' fil ulayain. Padahal sama bacaan 1 dan 2-nya. Oh. Sebagian para ulama bilang rakaat ke-1 kenapa Nabi bisa akan lebih panjang? Karena di situ ada istiftah, ada ta'awudz. Oh iya betul. Ya. Makanya terkesan jadi lebih panjang ya, Terkesan jadi lebih panjang. Ya, ini juga yang disebutkan oleh Al-Haytami, salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau bilang begitu, sama dasarnya. 1 dan 2 tuh sama. Sama ya. Jadi nggak langsung ditarik bahwa nggak mesti. Nggak mesti. Iya. Anda juga pengen ngasih garis bawah mungkin ya. Nggak mesti lah seorang tuh kalau dibilang ini bisa begini, bisa begitu. Ini yang afdal, ini yang nggak afdal. Yang afdal dipakai terus, giliran orang yang pakai tidak afdal, paham nggak maksudnya? Iya paham. Dia nggak pakai yang afdalnya, dihujat sama Dihujat. dia. Jangan gitu juga, Nabi aja nggak kencang kayak ente. Iya. Terlalu gulu sama Gulu akhirnya, Iya. gara-gara dia mungkin taunya ini afdal nih, udah afdal tuh kayak wajib buat dia. Enggak gitu. Diingkarin orang-orang semua, dikritik semua sama dia. kan banyak banget tuh saat kayak gitu ya Sat ya. Capek kita dikritik terus. Kesian orang-orang. Dikritik, ditazir, dikit-dikit karena memang beda pemahaman ya. Iya. Padahal hukumnya sunnah misalnya ya. Sunnah atau ini afdal, ini nggak afdal. Oh, iya benar. Kan? Nah, itu berarti udah kejawab tuh ya teman-teman semua ya. Untuk selanjutnya nih, adakah surat-surat pilihan yang misalnya depannya ada bismillahnya atau langsung aja, atau memang kalau di tengah ayat tuh langsung masuk aja? Oke. Gitu ya, apa memang harus dibismillahin dulu gitu misalnya? Nah, sebenarnya perkataan atau permasalahan Bismillahirrahmanirrahim, Iya. apakah kita pakai lagi nih setelah Al-Fatihah mau masuk surat pilihan? Itu betul. sama kayak permisalan atau permasalahan yang kita pernah bahas dalam Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Ya. Kita gimana pendapat waktu itu Anda kasih tahu? Waktu Bismillahirrahmanirrahim itu masuk nggak sih ke Al-Fatihah? Iya, itu nggak masuk kalau Ana. Nah, nggak masuk kan? Nggak masuk. Kita pembahasan kita kan nggak masuk itu ke Kalau di Al-Fatihah. Iya, Kalau di surat sama ya. di dalam surat-surat pilihan nggak masuk. Karena kan Anda disebutin juga sebenarnya ijma' para ulama bahwa itu adalah pembeda dari setiap surat, pembeda dari setiap surat. Iya. Dan itu awal surat kita membaca surat itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam surat-surat pilihan juga setelah Al-Fatihah kita tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya sir, dikecilin apa kecilin? Suaranya nggak seperti dalam Al-Fatihah. Makanya para ulama memberikan catatan apa? Perbincangan masalah ini sama dengan perbincangan tentang masalah Al-Fatihah. Bismillahnya tuh sama kedudukannya gitu. Oh gitu. Terjawab. Itu riwayatnya Ustaz, Anda pernah tahu Ustaz? Iya, itu dari riwayat-riwayatnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oke, selanjutnya Ustaz. Ini juga menjadi polemik nih Ustaz. Ya kan, bahwa misalnya teman-teman Anda juga masih ada dengar katanya mengangkat gini, Der, Anda pernah dengar katanya Rasul waktu dia menjadi imam 2 surat digabungin, ya kan? Nggak tahu, kita klarifikasi aja sekarang nih saat ini misalnya, ya kan, ada sahabat di belakang yang Anda dengar dari teman Anda gitu saja, sahabat di belakang Rasulullah SAW itu dari Al-Baqarah nyambung ke Al-Maidah, kok belum kelar-kelar nih, panjang. Nah, kalau memang ternyata di kita misalnya 2 surat dijadiin 1. Apa? Al-Falaq sama An-Nas. Ya boleh. Antum bisa membaca pikiran Ana ya Ustaz ya. Karena memang tahunya itu aja ya. Enggak, tapi gini, secara umum sebenarnya teman-teman kita juga suka nanya gitu loh. Sekarang kita sholat malam, tapi hafalan kita mentok, Ustaz. Ana nih jadi orang muslim selama 30 tahun paling panjang Sabbisma rabbikal a'la. Iya benar. Ana apal tuh, tapi Wadduha. Iya benar. Itu aja kalau tapi disuruh kalau baca udah yang panjang itu yang keluar. Iya benar. Yang panjang gue. Sabbihasma rabbikal a'la. Itu udah paling oke lah. Al-Ghoshiyah deg-degan. Iya. Paling begitu kalau Ana deg-degan. Nanti aduh ntar nih di akhir-akhir nih di subhanallah ini sama belakang nih, takutnya kan begitu. Mendingan ala-ala aja deh misalnya. Nah, iya. Kayak gitu-gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Nah, ada satu hadis ya dari Rasul SAW riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu an.
Hudzaifah bilang, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Jadi Hudzaifah ini ceritanya dia pernah salat bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam. Dzata iftataha Al-Baqarah. Nabi buka salatnya pakai Al-Fatihah terus Al-Baqarah. Waduh. Faqultu yarka' 'inda al-mi'ah thumma madha. Kayaknya di ayat yang ke-100 ruku nih Nabi. Nah, kan. Tapi ternyata enggak ruku. Lanjut Nabi SAW. Salat malam, Ustaz. Fakultu yusalli biha fi kulli raq'atin famadha. Ternyata terus Nabi SAW baca Al-Baqarah. Kayaknya setelah Al-Baqarah udahan nih, ruku nih. Iya dong, udah panjang banget dong. Tsumma iftataha bin Nisa, kemudian Nabi lanjutin surat An-Nisa. Aduh, ngantuk ya padahal ya. Faqara'aha. Udah beres nih surat An-Nisa selesai. Mau ruku enggak? Enggak. Nabi SAW lanjutin surat Ali Imran. Masya Allah. Faqara'aha mutarassilan. Nabi baca terus-terusan. Kalau ada ayat yang di sana ada tasbih, Nabi bertasbih. Kalau ada ayat di sana minta surga, Nabi minta surga. Kalau ada ayat tentang neraka, Nabi berlindung dari neraka. Tsumma raka', kemudian baru Nabi SAW ruku'. Tandanya Nabi SAW paling tidak di sini aja Nabi SAW itu baca 3 surat. Apa? Tuh, 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya. Ali Imran. 3 surat ini. 3 ya? 3 surat ini. Wow. Nabi SAW baca. Berarti boleh hukumnya digabung 2 surat. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau juga mengatakan dalam At-Tibyan, enggak mengapa seseorang itu dalam satu rakaat baca beberapa surat. Ya. Seperti ada hadis yang sangat luar biasa dari Anas bin Malik. Kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi Masjid Quba. Jadi ada satu orang jadi imam di Masjid Quba. Beda nih sama Rasul. Rasul di Masjid Nabawi kan? Iya. Di Masjid Quba. Orang ini uniknya, sahabat ini uniknya, kalau habis baca Al-Fatihah selalu dia mulai bacaannya itu, surat pilihannya itu dengan Qul huwallahu ahad. Sama nih. Sama dong kayak saya. Tapi setelah itu dia baca surat lain. Atau sebaliknya, dia baca surat lain dulu terus ditutup dengan Al-Ikhlas. Di rakaat yang satu nih. Oh, Ya, jadi 2 surat terus. Dan di dalam rakaat ini selalu ada Al-Ikhlas. 2 surat dan selalu ada Al-Ikhlas. Rakaat kedua sama, selalu ada Ikhlas dan dilanjutin surat yang lain. surat yang lain. Terus begitu. Sampai orang-orang datang kepada dia dan mengatakan, falamma kana fakana yasna'u dzalika fi kulli raq'ah falamma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Jadi mereka bilang, "Ma yahmiluka 'ala luzumi hadhihi surah?" Jadi sebelum Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada orang ini, sahabat-sahabat yang ikut salat sama dia bilang, "Ente kenapa sih? Ente enggak nganggap Al-Ikhlas itu udah sah ya? Mesti baca surat lain setelah Al-Ikhlas?" Gitu tadi. Kata orang ini, enggak. Ana enggak anggap Al-Ikhlas itu enggak sah, tapi ana selalu akan membaca Al-Ikhlas, dia bilang. Wih, Kenapa? Udah satu aja, Al-Ikhlas aja. Kalau enggak surat lain deh. Satu aja. Kata dia, kalau ente pengen terus jadikan anak imam, anak kayak gini caranya. itu bukan hulu. Enggak. Ternyata dia emang orang yang paling soleh dan paling pantas untuk jadi imam di kala itu. Sahabat yang lain gak ria bahwa kalau yang lain jadi imam, maunya dia imam. Oh ya udah, kita ngadu ke Nabi SAW. Ngadu ke Nabi. Ngadu ke Nabi SAW, bilang, ya Rasulullah, ini orang selalu baca Al-Ikhlas mulu ya Rasulullah. Terus dilanjutin surat lain. Seakan-akan Al-Ikhlas itu gak sah. Rasul tanya, kenapa dia lakukan itu? Terus dia bilang, kenapa ente ngelakukan itu? Dia bilang, inni uhibbuha, aku cinta tuh surat Al-Ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Gara-gara kamu cinta surat Al-Ikhlas, masuk surga kamu. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tuh, sebentar Ustaz. Ini afwan nih anak potong. Berbeda dengan teman-teman yang ada di ruangan ini. Oh ya. Kok itu bisa? Mungkin beliau-beliau ini yang depan anak ini sama yang depan anak ini, depan antum ini memilih surat Al-Ikhlas mungkin karena depan anak ini loh, depan anak ente. Ya sih memilih mau melempar ke orang malah yang kena. Beliau-beliau ini memilih Al-Ikhlas itu karena memang pendek. Karena memang takut salah. Oke. Karena memang mau cepet-cepet main game lagi, misal. Iya kan? Berat kalau itu. Pokoknya dunia udah dipikirin sama dia. Gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Sebenarnya gini, kalau dia hafal surat-surat yang lainnya, dia mesti di mix dong, surat-surat lain juga dibaca, ya kan? Iya. Kedua, kalau dia nggak hafal surat kecuali surat Al-Ikhlas, ya tambahin nih sahabat masuk surga gara-gara cinta. Oh iya benar. Ya ente cintain dong tuh surat, ente maknanya tuh ente paham betul gitu loh. Ini malu emang kita sebenarnya, jujur aja. Iya kan, bener kan? Malu banget. Ente sekarang hafalnya cuma Al-Ikhlas, Al-Asr,
apalagi Al-Falaq, An-Nas, Inna Ataina 5 diulang 40 tahun 5. 6 enak aja 6. Al-Kafirun ya. 7 lah sama Idza ja tabat Al-Kafirun 8 tuh. 9. Oke. Al-Kautsar. Oh, Lebih ini pendek, tadi. lebih pendek 3. Nah, itu aja sebenarnya dan itu berlangsung sekitar 30 tahun, 40 tahun. Tapi yang menyedihkan Oh, apa sih? iya? Mananya nggak paham. Oh iya. Udah hafalan itu aja, mananya juga nggak ngerti kan, malu ya, akhi. Buat lo nih dengerin. Iya kan? Iya bener. Malu kapan lagi kita pengen apa ya? Sholat kita tuh berbekas gitu dalam hati kita. Oh, iya, Kalau kita bener. dengan apa yang Nah, kita baca kita nggak ngerti. Betul, Ustaz. Ini Anda jadi kepikiran nih. Anda pernah sholat di daerah Citayam. Mungkin teman-teman, nggak, ini serius. Anda lagi jalan ke sana. Ada suatu tujuan sehingga di daerah Citayam tuh di Depok ada dekat rel kereta lah pokoknya. Anda mampir tuh. Qadarullah itu pas lagi Ramadan 2 tahun yang lalu. Itu Anda masuklah ke masjid. Pas lagi daerah sana udah sekalian tarawih. Di situ ada salah satu masjid begitu persis. Jadi Anda makanya teringat tadi tuh di daerah mana gitu. Imamnya setelah itu tuh kulhu lagi, aliklas lagi, Ustaz. Rakaat keduanya. Terus sampai beliau ngambil yang 8 ya berarti ya. Oke. 11 ya. Tarawih. Anak sama adik waktu itu. Terus kita udah awal-awal udah ngaji lah ceritanya. Adik sebelah, saf nempel, adik agak nyenggol-nyenggol. Kok nih kulu lagi karena kita mungkin nggak tahu dalilnya apa segala macamnya, apa mungkin jangan-jangan ada kan, ternyata kan memang ada tuh. Nah, imam pada saat itu terus-terusan diulang-ulang itu terus gitu. Nah, cuma yang itu ya udahlah, ternyata anak dengar dalilnya kan. Sebenarnya ada satu lagi dalilnya. Nah, ditambah lagi ngebut juga bacaannya. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Itu gimana? Maksudnya memang ada beberapa sebab orang membaca Al-Ikhlas ya. Iya, Kalau maksudnya bener ya bacanya sebabnya sama. Jadi gini loh, kita dalam mengikuti sunnah, maksudnya juga kita ikutin. Oh, Paham iya, nggak? Kita ngikutin Rasulullah SAW sunnahnya, maksudnya juga kita ikutin. Bukan Kenapa berarti Rasul? misalnya ngebut atau apa ya, Ustaz ya? Iya, maksudnya sahabat kan cinta. Oh, itu kan. Bener. Cinta tuh benar-benar dari hati, diresapi. Iya. Bukan dikebut. Makanya keluarlah Al-Ikhlas tuh dibacain sama dia dengan segitu apa ya? Tapi bener berarti ada dalilnya kan? Antusiasnya, iya. Berarti ada dalilnya, Ustaz ya. Anak ini baru anak keinget nih waktu itu, ya udahlah jalanin aja lah sampai kelar, sampai witir mikirnya gitu. Boleh Sah-sah aja. aja. Sah-sah aja, cuma jangan dikhususkan bahwa memang amalan-amalan tertentu. Betul nggak, Ustaz? Betul. Koreksi kalau Anda salah ya. Tertentu bahwa oke, tarawih, aliklas terus. Iya, jangan. Jadi budaya gitu, bukan ya, Ustaz Iya, ya? jangan. Nah, lega nih akhirnya nih. Ada, cuma jangan dikhususkan dalam artian seperti itu. Lagi-lagi imam, Ustaz. Selanjutnya, imamnya bacanya di tengah-tengah. Dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah. Dari Itu tengah. apakah ada hukumnya, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Terus ngambilnya posisinya di mana? Apakah tadi yang antum bilang pas mungkin di tanda apa atau Iya. mungkin di bagian mananya? Oh, iya. Nah, takutnya kan Sebenarnya dari tengah tuh Al-Imam Ahmad ya, beliau mengatakan dari tengah. Dua riwayat memang dari beliau. Beliau bilang makruh, ada yang beliau tidak mengapa. Tapi sebagian para ulama, bahkan mungkin banyaknya para ulama mengatakan nggak apa-apa dari tengah. Sebagaimana ente boleh ngambil 3 ayat terakhir. Sebagaimana ente boleh ngambil 2 ayat terakhir. Oh, iya. Sebagaimana ente boleh mulai dari awal, berhenti di tengah. Nggak dilanjutin sampai habis. Oh gitu. Boleh. Jadi sebenarnya bebas. Kenapa bebas? Karena dalam satu dalil dasar faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Oh, iya. Jadi iya. dasarnya boleh aja semuanya, mau dari tengah dan lain sebagainya. Boleh ya? Boleh aja. Nah. Memang tapi butuh banget pemahaman kalau menurut Ana. Kalau kita mau mulai surat dari tengah, ceritanya yang pas. Nah, itu kan kita mungkin nggak tahu maknanya, Ustaz. Iya, itu dia. Makanya butuh pemahaman di situ. Nah, itu. Yang Nggak asal comot. Cuma kalau surat pendek juga boleh dari tengah. Boleh. Boleh. Oh. Dasar kita kenapa menghukumi surat yang panjang boleh pendek nggak boleh? Oh, soalnya Anda nggak pernah dengar. Biasanya kan kalau di tengah-tengah nih, misalnya surat Al-Kahfi gitu, Ustaz. Misal, Iya, dari tengah. iya kan? Dari tengah tiba-tiba imamnya yang Anda tahu atau Ar-Rahman, Iya. yang mungkin Anda nggak asing ya. Oh, ngambilnya dari tengah-tengah, dari Fabi'ainya misalnya apa segala macamnya. Nah, kan tapi kan Anda belum pernah dapetin tuh, Ustaz. Tiba-tiba misalnya Al-Kafirun, tiba-tiba dari tengah, misalnya itu nggak ada tuh. Apakah memang Ya sebenarnya enggak. gitu? Kalau ente Udah tanya- pendek ngapain dipendekin lagi gitu kali, Ustaz ya? Itu akhirnya. Tapi kalau nanya hukumnya ya nggak ada masalah. Kalau hukum nggak ada masalah gitu. Betul. Selanjutnya misalnya ini mirip-mirip nih, Ustaz nih. Misalnya bacaannya nggak sesuai urutan mushaf juga nggak masalah. Nah, gimana contohnya?
Iya, nggak sesuai urutan aja, mana ada mushafnya nih, cik kayak bang. Ini mulai ente mikir ambil minum. Enggak deh, jangan suruh baca lagi nih tadi. Ya misalnya nggak urutan tuh dalam artian ya mungkin ngacak banget apa gimana kali gitu-gitu aja, Ustaz. Iya. Ke atas. Ya betul, dari bawah ke atas misalnya. Nanti 3 Balik. surat terakhir apa di Quran? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Al-Falaq sama Anas. Iya. Iya kan? Itu terakhir kan? Terakhir Anas. Terakhir Anas. Hmm. Kalau ente baca rakaat pertama Anas. Rakaat pertama Anas. Iya. Rakaat kedua ente baca Al-Falaq. Iya. Urutan nggak tuh berarti? Oh iya, enggak sih. Enggak kan? Itu Oh, dari iya. belakang ke depan. Iya sih, Betul nggak? bener. Nah, itu yang dipermasalahkan. Boleh nggak sih kayak gitu? Iya Ya. bener, mundur ya istilahnya. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau bilang, ulama mengatakan afdolnya berurutan sesuai dengan susunan surat dalam mushaf. Afdolnya. Afdolnya. Nah, tadi tuh anak kan udah garis bawahin ya tentang masalah afdolnya ini nih. Iya, bukan berarti berlebih-lebihan juga gitu Nah. masalah afdol. Iya. Dan baca tidak berurutan sesuai dengan tidak berurutan susunan mushaf, boleh hukumnya. Boleh ya. Sah-sah aja. Ente ingat saya sebenarnya tadi Nabi SAW baca surat apa aja? Tadi apa sama Oh Hudzaifah? iya. Bener. Al-Baqarah. Al-Baqarah beliau langsung Terus, lanjutin sama An-Nisa. An-Nisa, baru Ali Imran kan? Padahal Harusnya kan Al-Baqarah kebalik. dulu, Ali Imran dulu oh iya ya. Baru An-Nisa. Tapi dibalik sama Nabi SAW. Ini menandakan boleh aja sebenarnya, Boleh. sah-sah aja. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah baca surat surat Kahfi dulu baru surat Yusuf. Dibalik sama Umar surat Kahfi rakaat pertama, surat Yusuf di rakaat kedua. Padahal kan urutan duluan Yusuf Yusuf dulu baru dulu. Kahfi. Kan gitu. Oh iya. Nah, ini juga ya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Sebenarnya ada satu perkataan ya tentang masalah ini. Umar tadi ya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bilang, bagaimana tanggapan kalian? Jadi yang tanya tentang orang yang baca Qur'annya itu dibalik dari akhir ke awal. Nah iya. Dia bilang apa? Dzalika man kusal qalb. Itu adalah orang yang terbalik juga hatinya. Waduh. Nah, apa yang dimaksud dengan seperti ini? Oh. Apakah itu artinya kita baca Anas dulu, kemudian baru Al-Falaq itu nggak boleh? Hah? Dan itu yang dicela oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar? Bukan. Yang dicela oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar hatinya terbalik itu adalah orang yang bacanya minal jinnati wan nas terus baru ke atas. Oh, mundur ayatnya. Lega nih. Tadi kan Anda takut itu yang deh. dikatakan mankusal qalb. Minal jinnati wan nas. Apa tuh sebelumnya? Kalau Nggak dimundurin bisa, malah nggak jadi susah. Susah. Oh iya. Susah. Itu nggak boleh malah kayak gitu ya. Alhamdulillah Iya nggak dong. boleh. Nggak boleh bener-bener. Kebuka nih jadinya nih. Ya. Jadi bukan berarti sesuai dengan suratnya itu, Iya. tapi ayatnya yang dimaksud mundur. Oke, baik teman-teman semua, gimana? Udah pada sekiranya nangkep ya? Sebagian juga mungkin berpikir bahwa nih bener nih di kalangan Anda juga merasakan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau gitu mumpung masih bukan masih lagi, bahkan udah agak lewat nih, kayaknya udah saatnya teman-teman semua untuk bertanya ke Ustadz Muhammad Khalid Syar'i hafizahullah taala tentang tema yang dibawakan pada malam hari ini. Nah, boleh. Mungkin ada yang masih mengganjal, kira-kira nih ada yang kurang nih dari Anda sampaikan ke beliau gitu, tanyakan. Kurang mewakili misalnya, boleh langsung aja tanyain langsung ke IG live di kolom komentarnya. Silakan teman-teman semua. Cobaannya apa? Udah rame nih. Mahfud Abdullah, Iskandar, mana nih? Raffi Hamuba, Yulizar dan lain-lainnya. Barakallah katanya. Barakallah fiik, barakallah. Coba, nah ini dia. Ada namanya dari Fitr Febri underscore kali ya, Fitri kali maksudnya. Iya. Bismillah Ustadz, jika bacaan Al-Quran dari tengah surat baca basmalah. Oh ya, syukron jazakillah khair. Ya benar-benar. Jadi tadi kita bahasnya Ustadz cuma di tengah aja. Tapi di tengah itu kalau yang aneh ya, denger imam-imam yang membaca di tengah itu biasanya nggak pakai bismillah, langsung. Nah cuma beliau Fitri Febri nanya, kalau kita ngambil dari tengah tapi baca bismillah apa enggak, Ustaz? Iya. Tadi kita udah sempat bahas tentang masalah bismillah itu adalah pembeda dari setiap surat. Ya, betul. setiap awal surat. Betul. Ya. Adapun di tengah-tengah surat, maka yang rajih wallahu ta'ala alam tidak lagi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya benar. Iya. Tengah-tengah ayat dan lain-lainnya ya. Iya. Sudah kejawab ya, alhamdulillah. Kita masuk ke mana nih? Selanjutnya pertanyaan nih ya. Oh ini dari Al Humaira. Bolehkah membaca surat pendek satu ayat
atau harus 3 ayat berpatokan surat Al-Kautsar? Maksudnya gimana nih? Cuma inna a'tayna kal kautsar, Allahu akbar gitu. Ya dasarnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Cuma ya kan afdhalus shalah atul qunut. Yang paling afdhal salatnya yang paling panjang dirinya. Oh iya benar. Jadi kita berdiri surat-surat yang lebih panjang itu lebih bagus. Oh, makanya Kalau dari untuk riwayatnya sah atau tidak sah salatnya. sah ya? Oh, Sah salat. Iya. Baca 1 ayat itu sah. Nggak baca aja sah. Nah iya bener ya. 0 sah, apalagi 1. Iya betul. Ya, syukuran Ustaz. Selanjutnya dari mana nih? Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan ini yang sesuai tema nih tentunya teman-teman semua. Dari itu Dila Lafatunisya. Afwan Ustadz, adakah zikir khusus sesudah sholat tahajud? Oh iya benar, karena kan memang ini masih bab sholat lah Ustadz, boleh lah ya gitu. Karena memang katanya kan kalau zikir fardu ya istilahnya, kalau sholat wajib yang anda masih dengar gitu. Tapi kalau sholat sunnah tuh ada zikirnya nggak? Secara umum ya zikir dalam sholat sunnah itu ya istighfar 3 kali sebagaimana biasanya kita habis sholat. Apapun sholatnya? Apapun sholatnya. Tapi kalau zikir yang 3 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu semua berkaitan dengan sholat wajib. Nah benar kan? Iya. Jadi bebas aja. Bebas aja ya, apalagi sholat sunnah kayaknya lebih ringan kali Ustaz ya. Lebih ringan, bisa doa dan lain-lainnya ya. Dari selanjutnya pertanyaan ini datang dari Razmi Ananda. Ustadz, apakah kita baca surat pilihan lalu tiba pertengahan kita lupa? Apa langsung ruku atau pilih surat lain? Oh iya. Bagus pertanyaan Ustaz. Apa langsung ruku atau pilih surat lain? Lupa nih. Iya. Tengah-tengah misalnya pas bagian di mana ya? Tengah-tengah surat lah misalnya. Anda misalnya pilih, Anda kan misalnya baca surat At-Taubah. Betul. Misalnya, Anda lupa gitu. Mungkin di pas ayat 17. Ya, misal kan boleh dong Ustaz ya kan? Walaupun Anda gimana ayat? Nanti panjang lah. Ini kan kita lagi live, takutnya makan waktu. Tiba-tiba Anda lupa di ayat 17 Ustaz. Itu ulang nggak Ustaz? Ya. Pilih misalnya Anda pilih ke Al-Baqarah atau mungkin ke yang lain. Nah, apa langsung ruku aja Ustaz? Sebenarnya bebas ya, dasarnya bebas. Kalau ente lupa, ente boleh ruku, ente boleh lanjut atau melengkapi dengan surat yang lain tuh boleh. Oh, melengkapi? Ya melengkapi. Misal dari ya, awal lagi? dari awal surat lain ya. Iya. Surat lain. Iya, pasti. Boleh. Boleh lagi ya. Boleh. Oke. Biasanya ada apa ya? Cerita-cerita yang tanggung. Paham? Gimana tuh? Dalam Quran itu kan cerita kan? Oh iya, cerita betul. kan? Ada cerita-cerita yang tanggung atau lagi ngomongin azab atau lagi ngomongin apa gitu terus lupa. Iya, gitu loh. benar. Ini ayat ini diputus, kemudian kita cari surat yang lebih bisa lengkap lah kita bacainnya, nggak apa-apa. Atau kita langsung ruku, atau tapi sholat langsung sunnah, ruku juga nggak masalah ya Ustaz ya? Tapi sholat sunnah memang kalau kita belum hafal ya, mushafnya taruh lah. Jadi kalau kita lupa kita bisa lihat sholat sunnah ya. Sholat sunnah, betul. Iya benar-benar. Langsung ruku juga nggak masalah gitu. Betul, nggak masalah. Nggak ada sujud sahwi juga ya Ustaz ya? Enggak, kan Nggak ada ya? sunnah. Sunnah ya? Tidak melazimkan sujud sahwi. Oke, lanjut. Kita ke mana nih? Yaumil, bukan. Babas Basuki. Bismillah. Jika di rakaat ketiga atau keempat baca surat pendek juga Ustaz, itu hukumnya apa? Oh, 3 sama 4 Ustaz. Setelah tahiyat awal, bangun bareng sama imam. Ketiga dan keempat. Itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan ada bacaan di situ. Boleh baca surat pendek lagi. Oh, boleh ya? Iya. Oh. Tapi wallahu taala alam, bukan itu yang biasa selalu dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tuh biasanya yang paling rutinnya itu hanya membaca surat pendek di rakaat 1 dan rakaat kedua. Tanpa rakaat ketiga dan keempat. Jangan sampai malah kita melebihi Rasul gitu. Rasul mungkin lebih banyak contohnya riwayatnya. Betul. Enggak, sebagian para ulama gitu. menganggap itu boleh aja Boleh gitu. aja, ya? Boleh aja. Sebenarnya kalau kita dengar juga hadis yang tadi, sebenarnya dari hadis yang tadi juga sih. Kan sholat zuhur Rasul berapa bilangnya tadi? Sahabat tuh. Sholat zuhur bilangnya berapa maksudnya? Berapa ayat dibacanya sama Rasulullah SAW? Sekira-kira berapa ayat? 2. Bukan. Apanya? Ayatnya. Panjang ayatnya berapa? Oh, 15. 7. Nah, iya. Kan Betul ada yang 15 kan? 15. Ada yang 30. Ada yang 15. Betul, ya kan? betul. Terus yang rakaat ketiga keempatnya? Lebih pendek. Kalau nggak sholat ada, zuhur. 3 4 nggak ada. Ada yang sholat zuhur kan 30. Iya kan? 30. 1 dan 2-nya 30 nih. Ini Ana lupa juga. Iya. Abu Qatadah. Iya. Rakaat 1 dan 2 30. Rakaat ketiga dan keempat dibilang apa? Anda tadi lupa lagi. Setengahnya. 15. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Kok bisa 15? Oh. Paham? Jadi sebagian para ulama bilang ini tandanya Rasul baca lagi sesuatu di situ. Baca lagi, bener ya. Ada tambahan lagi setelah Al-Fatihah.
di rakaat ketiga dan keempat. Tapi tadi ya para ulama menjelaskan bahwa itu bukan kebiasaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lega nih langsung nih, enak di sini nih ya. Ya kalau gitu waktu nih kayaknya nih sudah semakin mepet. Jadi teman-teman mungkin kita tahan dulu pertanyaannya. Insya Allah nanti bisa ditabung ya buat besok ya Ustaz ya. Buat kita tampung nantinya insya Allah. Ya kita ketemu lagi untuk pertanyaannya. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu nih Ustaz nih, kuis. Wih, alhamdulillah. Nyampe juga, tiba juga kita di sini Ustaz ya. Betul banget. Nggak tahu dari tadi mungkin udah pada ngantuk-ngantuk gitu ya. Nungguinnya pas denger kuis bangun lagi. Nah, ada hadiah-hadiah yang bisa teman-teman ya dapatkan kalau memang nanti berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. Nah, yang tentunya pertanyaannya itu seputar tema yang dibawakan pada malam hari ini. Betul. Ya, yaitu apa? Tanya-tanya seputar bacaan amin dan juga surat-surat pilihan, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Baik, Ustadz. Silakan. Ya, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama yang akan mendapatkan buku dulu deh. Masya Allah. Nah, ini buku nih luar biasa nih. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, tadi kita sebutkan ya ada 2 macam lahan. Kesalahan itu ya, lahan. Kesalahan dalam baca Al-Quran. Ya. Iya. Sebutkan 2 macam lahan tersebut. Oh iya, bener. Tuh gampang sih harusnya. Bener-bener, Anda ya lupa-lupa ingat tapi lumayan lah. Silakan teman-teman. Yuk, akhi ukhti. Ayo coba langsung nih kira-kira yang akan mendapatkan ya. 2 lahan tadi, 2 macam lahan tadi atau kesalahan tadi dalam bacaan. Nah, jika jawabannya benar nanti akan mendapatkan buku karangan dari Ustadz Abu Ihsan Al-Athari beserta istri nih, luar biasa nih bukunya nih. Futur, jangan gundah, ini solusinya. Oh iya, futur iman karena kadang aneh suka turun tuh Ustadz tuh. Semua juga ikut turun. Iya kan? Sekalipun ulama juga begitu ya Ustadz ya? Liman ya sih tuh yang iman naik turun. Waduh. Iya enggak? Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah itu dia tuh. Kita lihat kolom atau live chatnya. Kita lihat. Belum ada yang jawab nih. Oh udah Ustadz, banyak Ustadz. Itu kan, tuh sampai ketindih malah. Kita lihat yang paling, ini kita fair ya teman-teman semua ya, akhi ukhti. Jadi kita lihat yang tercepat dan fair, insya Allah tercepat. ya. Insya Allah kita fair. Cepat timpa juga. Iya, takutnya kita yang salah malah Ustadz. Makanya aneh bilang insya Allah lah. Ada tuh. Atas. Ada. Nah itu dia, tercepat dan tertepat nih teman-teman. Itu aja tuh, yang paling atas tuh. Ya naik terus ya. Jody Moody's. Lahan. Khafi dan Jali, betul. Betul. Mabruk. Selamat buat ya namanya siapa tadi? Jody Moody's mendapatkan 1 buah buku. Ini ya. Lahan khafi dan jali. Khafi itu tadi apa? Ringan. Jali itu yang berat. Berat ya. Berat itu potensi untuk membatalkan sholat. Betul ya Ustaz ya. Selanjutnya Ustaz silakan pertanyaan yang kedua untuk hadiah yang kedua juga. Pertanyaan yang kedua adalah apa salah satu keistimewaan mengatakan amin dalam sholat? Wih, Anda jadi pengen jawab nih. Silakan teman-teman. Dia ada hadiah nih saffron persembahan dari Ahsanu. Iya. Face mist buat muka nih. Keistimewaan mengatakan amin dalam sholat. Wah, iya benar ya. Keistimewaan ini. Anda jadi makin tegas nih begitu udah tahu ilmunya, Ustaz. Subhanallah. Iya. Walaupun sunnah tuh Anda ambil nih. Udah dijawab belum? Udah dijawab belum nih? Keistimewaan membaca atau mengucapkan amin pada saat imam mengucapkan amin juga berarti Ustaz ya. Mana ini? Oh, ketimpa-timpa ya. Banyak banget soalnya ya. Yang tercepat dan tertepat mana litur? Gimana? Yang mana? Oh, ada Ustaz Ahmad Bazar. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Bazar. Jawabannya salah yang Ustaz Ahmad. Langsung disalahin. Salah. Ih, bener. Kan kalian sama-sama Ustaz. Ini kayaknya antum doang Ustaz mencari kesalahan beliau Ustaz. Kan Ana yang ngasih soal. Oh iya bener ya. Kurang nyimak kali mungkin ya. Iya, dia kurang nyimak. Tapi Anda mau ngambil pot. Kalau ini bener nih. Tapi udah pernah dapat gimana? Oh iya. Udah pernah dapat yang itu. Entar dulu ya. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, Ana ini nih sibuk Ustaz, pengen banget teleponan sama podcast sama Ustaz Ahmad Bazar belum sempat. Afwan Ustaz ya, Ana jadi belum sempat terus nih. Sibuk ente ya. Sibuk nih. Sibuk dagang kopi lah ente. Pakai dibahas. Insyaallah besok Ustaz Ana telepon. Coba kita lihat jawabannya tadi. Kita ulang lagi, apa keistimewaan dari mengucapkan amin pada saat sholat? Ya mana? Tercepat dan tertepat. Iya. Sarahalwa.id. Pertanyaannya tadi, keistimewaannya apa mengucapkan amin pada saat sholat? Jawabannya Sarah, bila bersamaan dengan, cepet banget komennya, ketumpuk lagi. Bila bersamaan dengan amin, malaikat
Oh, bila bersamaan dengan amin malaikat diampuni dosa-dosanya. Bener ya Ustaz ya? Betul. Selamat buat Berarti Ustaz Sarah. Ahmad tadi salah kan? Ustaz Alamat tadi salah. Salah dia nggak sebutin nama malaikat. Oh iya. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikat. Lupa kali Ustaz. Sebentar. Ini fenomena Jakarta Mengaji ya. Hanya di Jakarta Mengaji fenomena Ustadz mentahdir Ustadz tuh di sini. Masya Allah. Enggak, maksudnya tadi kan Ustadz Ahmad Badar udah bener Ustadz, diampuni dosa-dosanya. Cuma mungkin nggak lengkap. Tapi bener sih keseluruhan. Terane nggak diangkat teleponnya lagi sama beliau nih mau mengambil podcast. Oke, selamat tadi ya mendapatkan satu saffron. Ini persembahan dari Ahsanu. Ya bisa dipakai di mukanya, seger-seger dan lain sebagainya. Selanjutnya Ustadz, terakhir Ustadz. Khimar, bukan himar ya. Khimar. Ini dia nih, khimar nih. Ini mudah-mudahan nih kalau memang ternyata ikhwan yang dapat ya bisa dikasih ke istrinya atau ke orang tuanya, adiknya dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang ketiga nih, hadiah terakhir kita. Aduh, belum mikir pertanyaan tiga. Belum mikir ya? Sapa-sapa dulu kali mungkin. Apa mau request? Apa mau salam-salam? Buat teman-teman semua ya. Ya, diingetin lagi buat teman-teman. Jadi alhamdulillah kita juga sudah punya bisa di streaming ya Jakarta Mengaji ya. Bisa didengerin gitu. Tentunya di mana? Ana lupa linknya ya. Nah nanti dicek aja deh, ada di feed Jakarta Mengaji. Dan buat teman-teman yang ketinggalan episode sebelumnya, itu juga bisa diakses di YouTube kita di Jakarta Mengaji. Nah itu udah episode pertama tuh Ana bareng sama Ustadz Muhammad juga udah ada ya. Dan buat teman-teman juga kita masih bisa terima hadiah. Nah ya ada giveaway, hadiah atau door prize atau apapun itu dari teman-teman semua yang sekiranya juga mungkin dipromosikan secara gratis. Wah, bersama Jakarta Mengaji bisa ikutan. Buat teman-teman yang lainnya juga di sini yang sudah memberikan hadiah. Insya Allah juga kita bisa berbagi keberkahan dan berbagi pahala gitu. Teman-teman semua langsung aja kirimin DM aja ke Jakarta Mengaji. Nah, barangnya apa? Yang tentunya sifatnya halal semua ya. Kalau dari makanan, dari barang-barangnya gitu ya. Nanti bisa kita sebutkan di sini juga dan kita bisa berikan kepada teman-teman yang mendengarkan dan menyimak kajian bersama Ustadz Muhammad Syari. Ya. Silakan Ustadz, untuk pertanyaan yang ketiga yang hadiahnya adalah khimar. Masih baru nih. Pertanyaan yang ketiga adalah siapa sahabat yang ikut bersama Nabi SAW sholat? Yang pada saat itu Nabi SAW baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, dan baca Ali Imran. Siapa sahabatnya namanya? Ini berat nih, mentang-mentang khimar nih hadiahnya mahal nih. Oh iya, anu di ujung. Anda boleh inisial depannya nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu bukan nih? Oh iya bener ya. Ayo teman-teman langsung dijawab nih, hadiahnya khimar nih. Ayo sahabat yang ikut menjadi makmum yang diimamkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Yang ikut di belakang dengan bacaannya yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang panjang banget. Dari mulai Al-Baqarah dan seterusnya. Bawahnya dong. Mana? Nah. Kafi, oke. Kita menuju ke Kafi Izari, bukan? Apa ada lagi yang lebih baru? Oke. Jawabannya adalah sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Betul bang. Betul ya, tuh kan bener kan? Depannya hak di dalam pikiran Anda. Selamat kalau kita mendapatkan, kayaknya ikhwan berarti ya, bisa dikasih ke istri atau adiknya atau dan lain sebagainya. Jangan dijual lagi tapi ya. Khimar, selamat. Ya, kalau gitu terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, udah seru-seruan juga ya, bahkan yang benar-benar bertanya gitu ya. Karena memang tadi dari hati Ustaz, menyimak berarti tandanya dari awal. Barakallahu fikum yang udah menyimak, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat ya apa yang telah kita bahas di udah episode 5. Dan jangan lupa dipraktekin. Ana harap ya sholat kita udah mulai berbeda lah dari episode 5 ini. Ngomong-ngomong soal ini kemarin kita nih para Ana sama teman-teman Jakarta Mengaji juga tiba-tiba begitu kelar Isya, jamaah bareng Ustaz, ditanya begitu balik ke belakang habis zikir, udah dipraktekin belum? Kan deg-degan ya. Jangan kita menyampaikan tapi antum belum praktekin, bener juga sih ya. Ya, kalau gitu buat teman-teman semua mungkin ada kata-kata terakhir Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita udah masuk tentang masalah bacaan amin dan setelah bacaan Al-Fatihah. Nextnya insyaallah kita masuk kepada ruku. Caranya gimana? Bacaannya apa aja? Oh, berarti kita praktek dong Ustaz besok. Iya, insyaallah. Nanti jadi orangnya berarti. Iya, aduh. Iya bener sih ya. Tapi jangan lama-lama pas lagi ngejelasin, misalkan pegel begini mulu. Iya kan ya. Kita kupas semuanya dari bacaannya, apakah memang subhana rabbiyal azim atau ada belakang itu ya. Kita kupas hukum-hukumnya dan juga perawi hadisnya kali Ustaz ya. Ya, kalau gitu terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah nonton pada live kali ini bersama Jakarta Mengaji ya. Terima kasih banyak Ustaz juga ya. Barakallahu fiik, sama-sama. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, insyaallah kita ketemu lagi berarti hari Selasa. Ya, insyaallah.
Insya Allah Selasa di jam yang sama di 7:30 tentunya di channel kesayangan Anda di Jakarta Mengaji. Nama saya Dery Hansa dan juga ada Ustadz Muhammad Halid Syari hafizahullah taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.